Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah hukum pembuktian, saya coba untuk mengangkat tema mengenai advokat dan upaya pembuktian. Jadi, sebagaimana yang telah pernah saya jelaskan di awal perkuliahan bahwa pembuktian itu bukan hanya milik atau bukan hanya didominasi dalam proses peradilan depan persidangan saja, tapi pembuktian itu sudah dimulai dari semenjak seorang advokat menerima konsultasi dari calon klien, bahkan sampai dia menjadi klien. Sebenarnya pola kerja yang diuraikan oleh advokat tersebut pada hakikatnya menunjukkan bahwa upaya pembuktian itu telah berjalan, walaupun hanya dalam bentuk wacana untuk dalam tahap konsultasi. Tapi pembuktian itu sendiri nanti akan meningkat eskalasinya ketika sudah mulai ditandatangani surat kuasa khusus antara klien dengan advokat yang telah bersepakat menangani perkara klien tersebut. Oke, kita mulai untuk sesi ini dengan slide pertama. Oke, slide pertama saya sedikit menyinggung mengenai politik hukum kolonialisme, ya. Tapi saya tidak ingin memperdalam slide ini hingga masuk kepada pembahasan politik hukum karena memang bukan sesinya. Tapi ini ada persimpangan, ada persinggungan mengenai advokat itu sendiri. Ya, didasarkan kepada pasal 163 IS ini yang merupakan politik hukum kolonialisme yang membagi menjadi 3 golongan, Eropa, Bumi Putra, dan Timur Asing. Nah, fokusnya dari slide ini adalah saya ingin menceritakan bahwa untuk golongan Eropa pada pasal 163 ini sudah termuat adanya suatu kewajiban untuk menggunakan seorang lawyer dalam setiap kasus hukum yang dihadapi oleh individu-individu yang masuk dalam golongan Eropa. Tapi kewajiban itu bukan didasarkan kepada pasal 163 IS, tapi karena memang sudah membudaya, ya. Memang sudah budaya hukumnya di Eropa sudah seperti itu. Jadi eksistensi seorang advokat di Eropa sudah menjadi satu budaya hukum yang dipergunakan oleh masyarakat dalam hal menyelesaikan sengketa. Nah, ini berbeda dengan golongan Bumi Putra yang tidak ada budaya advokasi, karena memang sebelum kolonialisme masuk di Indonesia lebih dikenal dengan hukum adatnya. Jadi tidak mengenal proses peradilan seperti yang ada saat ini, itu sebagai hukum asing sebenarnya. Hukum asing yang dipaksakan masuk ke Indonesia. Nah, tapi
geraknya seorang advokat dalam konteks sejarah itu ditandai dengan munculnya Mister Besar Mertokusumo. Ya, Mister itu bukan berarti Mister dalam arti bahasa Inggris tuan, tidak. Mister itu artinya Mister in the Rechten. Dalam bahasa Indonesianya sarjana hukum. Ya, jadi beliau adalah advokat pribumi yang pertama yang mencoba untuk membantu masyarakat pribumi dalam kaitannya memberikan advokasi di depan persidangan. Nah, ini sejarah singkat kapan advokat itu muncul, dan memang pada era awal-awal ini kenapa kemudian disebut sebagai advokat itu sebagai profesi yang mulia, karena hampir mayoritas perkaranya itu perkara yang membantu masyarakat kecil, perkara yang tidak komersil. Jadi sifatnya memang hampir semua membantu masyarakat-masyarakat yang tidak mampu. Itu ide besar yang muncul di balik adanya advokat, karena memang era itu adalah era melawan masanya melawan penjajahan, sehingga pribumi yang tertarik dalam atau yang ditarik dalam proses peradilan itu ketika advokat membantu, semangatnya adalah semangat melawan penjajahan, bukan semangat melawan hukum yang jolim atau tidak gitu, tapi semangatnya adalah melawan penjajahan. Makanya profesi yang mulia itu berangkatnya dari situ awalnya, ya, dari semangat kebangsaan yang tinggi, yang disebut officium nobilum. Oke. Seorang advokat itu ketika menangani suatu perkara, maka ide dasarnya adalah ide mencapai suatu keadilan bagi kliennya. Nah, artinya keadilan merupakan ide sentral dari seluruh proses peradilan pidana. Dari keseluruhan proses peradilan pidana, ide dasarnya adalah keadilan. Nah, tapi ide keadilan bukan hanya sekedar mengandung makna konstitutif, artinya makna konstitutif itu keadilan adalah gitu ya, makna pemaknaan yang diberikan dari arti kata keadilan gitu. Itu makna konstitutif gitu. Namun pula mengandung makna regulatif karena berlaku sebagai prosedur. Jadi orang untuk mencapai suatu keadilan, mencari keadilan itu tidak bisa berlaku absolut. Ketika zamannya Montesquieu yang dia memprotes kenapa raja atau kaisar memberikan hukuman seseorang hanya berdasarkan surat atas ketidaksukaan terhadap orang lain gitu ya. Tapi harus ada prosedur untuk mencapai satu keadilan tersebut. Nah, ide keadilan yang bermakna konstitutif kemudian itu direduksi menjadi bermakna regulatif yang dalam bentuk prosedur. Ada tata cara yang harus dipenuhi untuk sampai kepada keadilan. Nah, prosedur itu untuk memeriksa apakah proses peradilan pidana itu sendiri adil ataukah tidak. Nah, artinya di sini keadilan, ide dasar keadilan itu sendiri sebenarnya melakukan dekonstruksi terhadap dirinya sendiri gitu. Pada satu sisi ia memiliki makna konstitutif bahwa setiap orang itu diberikan hak secara konstitusional untuk mencari keadilan melalui proses persidangan.
Tapi rupanya untuk sampai kepada suatu proses persidangan tersebut, sehingga sampai kepada tujuannya adalah keadilan yang diinginkan, itu keadilan yang diinginkan itu harus melalui tahapan-tahapan atau proses tata cara prosedur yang diyakini ketika itu dilalui maka akan sampai kepada satu ide besar, yaitu keadilan. Tapi oleh karena keadilan itu diwujudkan dalam bentuk prosedur, keadilan itu akan melihat dirinya sendiri yang dalam bentuk prosedur tadi, apakah prosedur tersebut adil atau tidak. Apakah prosedur yang digunakan dalam proses peradilan pidana itu adil atau tidak. Sehingga keadilan itu bukan hanya memancarkan makna keluar, tapi dia juga melakukan autokritik terhadap dirinya sendiri. Ini yang disebut sebagai kata keadilan itu mendekonstruksi dirinya sendiri. Oke. Inilah yang diinginkan oleh seorang advokat dalam menangani suatu perkara, sehingga advokat itu kritis terhadap prosedur. Prosedur itu harus dikritisi. Apakah prosedur itu memberikan perlindungan hukum dengan tujuan mencapai keadilan yang diinginkan klien, maka seorang advokat harus mampu untuk meneliti setiap prosedur yang sudah ditetapkan melalui mekanisme skeptis, bahwa kita harus menguji semua prosedur tersebut. Apakah setiap prosedur A, B, C, D itu akan mampu membawa klien kita kepada ide keadilan yang diinginkannya. Nah, apakah ini tidak terlalu tinggi gitu ya? Sebenarnya kalau Anda perhatikan, semua terobosan-terobosan hukum, misalnya dalam konteks pra-peradilan saja, semenjak KUHP tahun 81 itu disahkan dan diundangkan, tidak pernah terfikir para pembentuk undang-undang mengenai apakah suatu penetapan tersangka itu merupakan upaya paksa atau tidak. Baru pada tahun 2014, 13, 14, Anda bisa bayangkan rentan waktunya dari 81 ke 2013, 14, ya, manusia berpikir secara evolutif gitu ya, bahwa ternyata penetapan tersangka itu merupakan upaya paksa. Karena apa? Karena ketika seorang dijadikan tersangka, maka penyidik, penuntut umum gitu ya, itu berhak melakukan upaya paksa. Seseorang itu ditahan kalau dia sudah menjadi tersangka. Artinya ketika dia menjadi tersangka, penyidik berhak menahan. Ketika dia menjadi tersangka, penyidik berhak menggeledah. Ketika dia jadi tersangka, penyidik berhak menyita. Upaya paksa itu justru diawali dari penetapan tersangka. Nah, itu kenapa muncul ide seperti itu? Karena advokat-advokat yang melakukan pemikiran progresif itu kritis terhadap prosedur. Apa yang terlihat di dalam peraturan undang-undangan dicocokkan dengan praktek, kemudian didiskusikan antara teori dengan praktek tersebut, sehingga apa yang harus dilakukan. Sehingga kita tidak bisa kemudian mengandaikan bahwa undang-undang itu sudah benar, ya, undang-undang itu sudah adil, harus diikuti seperti itu apa adanya. Kalau hakim-hakim, sepanjang saya sering menjadi ahli, ada hakim yang juga mengatakan seperti itu. Undang-undang ini sudah lengkap, sudah jelas, ya, tidak perlu ditafsirkan lagi. Itu ada yang seperti itu. Padahal kita tahu semua bahwa
semua peraturan yang termuat di dalam undang-undang itu sifatnya abstrak. Ya, nanti silakan coba dibuka-buka buku tentang ilmu perundang-undangan atau teori perundang-undangan. Semua undang-undang itu sifatnya abstrak. Di bawah undang-undang baru bersifat teknis. Nah, walaupun bersifat teknis juga kadang-kadang manusia itu tidak bisa lepas dari berpikir secara menafsirkan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada prosedur yang sifatnya ketika sudah dituangkan itu menjadi satu hal yang absolut dan harus diterima secara mutlak oleh siapapun. Karena peraturan itu bentuknya tertulis. Dia tidak bisa mengikuti dinamika perkembangan masyarakat. Tidak bisa mengikuti dinamika perkembangan pemikiran masyarakat. Nah, itu sebabnya ide keadilan itu selain dia merupakan bintang pemandu jalan, dia juga merupakan jalannya itu sendiri atau prosedurnya. Ya. Itu yang kemudian Anda sebagai advokat harus mengkritisi soal itu. Jadi kalau baca pasal jangan langsung manggut-manggut setuju pasalnya sudah benar gitu ya, tapi harus dilihat ke dalam dasennya gimana, prakteknya gimana. Karena pasal itu ada dasolannya, prakteknya gimana, nanti bisa ketemu itu mana ada gap di antara keduanya. Oke. Oke, saya akan memberikan contoh. Tadi sebenarnya sudah sedikit ya. Kenapa prosedur itu harus dikritisi? Ya. Ketika putusan MK 21/2014, ya, ide dasarnya adalah bahwa ketika penyidik ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan kepada dua alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP. Pasal 184 ayat 1 itu kita tahu itu ketentuan mengenai sistematika alat bukti yang sah ya. Jadi dua alat bukti yang sah itu harus mengacu ke situ. Dan ini perlu dipahami bahwa ketika seseorang itu sudah ditetapkan menjadi tersangka, ada perasaan dalam dirinya itu merasa heran. Kenapa kok bisa dia jadi tersangka? Ya mungkin kalau kita ingin melepaskan diri dari himpitan kebingungan itu, kita bisa jawab dengan secara normatif. Ya, ada penyidik punya dua alat bukti yang sah. Itu bisa kita berikan jawaban itu ke klien. Tapi seseorang yang bingung itu, yang sedang keadaan bingung itu tidak akan berhenti dengan jawaban kita seperti itu. Kenapa? Karena ketika ia dipanggil oleh penyidik, di BAP oleh penyidik, ia juga mengajukan alasan-alasan. Dia juga mengajukan bukti-bukti yang menurut dia bahwa ini loh bukti yang saya punya dan saya tidak bersalah. Saya tidak melakukannya. Nah, ini yang kemudian dalam praktek sering terjadi sering penyidik itu memberikan ungkapan, saya mengatakannya imajinasi statement itu. Ketika kita mencoba untuk melakukan perdebatan bahwa Pak penyidik punya alat bukti A, saya juga punya alat bukti B. Ayo kita compare, kemudian kita ambil keputusan sebenarnya siapa sih yang salah. Nah, imajinasi statement dari penyidik itu adalah ya sudah, Bapak nggak usah berdebat di sini.
kita ajukan aja pra peradilan, kita ajukan, silakan buktikan di pengadilan. Tapi pada sisi lain, seorang advokat juga ternyata juga mampu membuat suatu imajinasi statement itu. Ketika klien menyatakan bahwa saya juga mengajukan alat bukti, saya juga punya alat bukti yang membantah dalilnya penyidik, tapi tetap mengapa saya menjadi tersangka? Imajinasi statementnya adalah, ya sudah, kita ajukan pra peradilan saja dengan objek penetapan tersangka tidak sah. Jadi imajinasi statement itu bukan satu statement yang salah, itu yang normatif justru. Statement yang dikeluarkan untuk melakukan tindakan yang akan datang. Seperti tadi imajinasi statement dari penyidik, jangan berbantah-bantahan di sini, silakan dibuktikan di pengadilan. Salah tidak? Tidak, itu tidak salah. Karena memang nanti diskursus mengenai pembuktian itu paling kuat terjadi dalam pengadilan. Tapi itu jawaban normatif sebenarnya. Nah, kita kembali kepada imajinasi statement advokat. Kalau kita mau berpikir secara kritis sebenarnya, apakah ketentuan di atas hanya bermakna formil ataukah pula berimplikasi terhadap material? Ketentuan yang di atas itu adalah ketentuan mengenai penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti. Kita mau menguji sekarang penetapan tersangka berdasarkan dua alat bukti. Apakah menguji relevansi dua alat bukti tersebut dengan pasal yang diterapkan termasuk telah memasuki pokok perkara? Ini yang kemudian menjadi dilematis dalam berpikir kritis, karena standing point-nya sangat tipis gitu ya. Dalam menguji penetapan tersangka, yang ingin kita uji adalah bahwa syarat penetapan tersangka adalah dua alat bukti yang sah. Ya. Kalau kemudian penyidik itu ternyata dalam persidangan hanya memiliki satu alat bukti yang sah, maka clear, penetapan tersangkanya batal, ya. Atau punya dua alat bukti yang sah, tapi salah satu dinyatakan batal oleh hakim, maka tetap clear, ya. Penetapan tersangkanya tidak sah. Tapi dalam banyak kasus, penyidik memiliki dua alat bukti yang sah. Permasalahannya adalah kita ingin menguji relevansinya dua alat bukti tersebut dengan pasal yang dituduhkan. Misalnya, ketika orang dijadikan tersangka dalam perkara korupsi, ya, makanya Anda sudah harus punya pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi. Ya. Korupsi itu memiliki bukti otentik atau bukti yang utama adalah perhitungan kerugian negara. Nah, ketika seseorang dinyatakan tersangka, ditetapkan sebagai tersangka, ternyata penyidik belum memiliki bukti tentang kerugian keuangan negara. Padahal itu adalah bukti utama itu. Masih menggunakan dua alat bukti yang lain. Ya. Nah, kita mau menguji itu. Apakah dengan alat bukti yang utama yang tidak ada menjadi sah tidak? Dia menjadi tersangka. Atau misalnya dalam perkara memasuki 167 ya, memasuki perkarangan rumah dengan cara melawan hukum. Kita dituduh, disangkakan pasal itu. Tapi ternyata penyidik baru memiliki alat bukti laporan dari pelapor
kemudian BAP-nya terlapor, saksi gitu ya, saksi-saksi, juga bukti surat berupa sertifikat rumah. Tentunya kita bisa menanyakan apa yang menjadi representasi dari memasuki perkarangan rumah dengan cara melawan hukum itu direpresentasikan dengan alat bukti apa. Kalau misalnya ada saksi yang melihat itu oke, atau misalnya ketemu barang bukti yang untuk bongkar rumahnya sehingga dia bisa masuk itu oke. Tapi kalau hanya keterangan dari pelapor dan sertifikat rumah, menurut saya itu tidak merupakan representasi dari pasal itu gitu. Nah, cuma permasalahannya putusan MK itu kemudian dihadang oleh Perma nomor 4 2016. Putusan MK yang nomor 21 2014 itu menginginkan pra peradilan jangan prosedural, jangan formalitas prosedural, harus melihat materialnya. Nah, MA kemudian mengeluarkan Perma 4 2016 untuk menguji penetapan tersangka bersifat formil. Artinya, kalau penyidik sudah memenuhi dua alat bukti yang sah, 184 ayat 1, terlepas itu adalah merupakan representasi dari pasal atau tidak, relevan atau tidak, secara formil itu sah. Sehingga kita tidak bisa mempertanyakan apakah dua alat bukti itu didapat dengan cara yang sah atau tidak. Apakah dua alat bukti itu merupakan representasi dari perkara yang diajukan atau tidak. Karena Mahkamah Agung kemudian membatasi putusan MK dengan mengatakan bersifat formil saja. Ya, artinya sepanjang terpenuhi formilnya, dua alat bukti yang sah, berarti penetapan tersangkanya sah. Nah, itu yang saya maksudkan. Anda harus kritis. Ya, memang agak berat untuk melawan ini karena kita melawan pemikiran yang sudah mendarah daging dalam sistem peradilan kita. Oke. Dari uraian-uraian di atas sebelum slide ini juga mengacu kepada pengalaman berpraktek, juga pengalaman dalam hal sisi akademisi, maka saya sampai kepada satu kesimpulan bahwa pembuktian itu merupakan proses verifikasi dan konfirmasi. Nah, ini dalam slide ini ada dua gambar. Yang awalnya ini gambar orang gambar yang sifatnya netral ya. Kemudian saya lekatkan simbol advokat. Oke. Nah, karena memang sesi ini adalah sesi mengenai advokat. Oke, advokat itu punya dua gerak. Yang pertama adalah ke klien, yang kedua adalah ke APH. Jadi tidak mungkin seorang advokat langsung bergerak yang pertama ke APH, pasti ke klien dulu. Nah, basis geraknya advokat ini ada di bawah tuh ya. Basis bergeraknya adalah peraturan perundang-undangan. Jadi slide ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa setiap informasi yang diterima itu harus diverifikasi dan dikonfirmasi. Apakah benar seperti itu? Ya. Nah, nanti di slide
berikutnya akan lebih jelas saya paparkan. Oke. Nah, ini slide ini sudah mulai agak bervariasi gitu ya. Saya pertama ingin melakukan suatu perbantahan dulu terhadap terhadap suatu pemikiran yang ingin mengatakan bahwa praktek dan teori itu berbeda. Slide ini saya ingin menunjukkan justru statement itu salah total. Ada teori ya, yang sebenarnya digunakan oleh praktisi dan justru teori itu wajib gitu ya, digunakan. Cuma kemudian para praktisi itu tidak mencoba untuk mencari ya, yang mereka lakukan itu sebenarnya berdasarkan teori apa sih. Terbatas kemampuannya dalam mencari. Nah, saya tidak ingin advokat didikan saya seperti itu. Makanya saya tampilkan di sini. Teorinya adalah the picture theory. Apa yang ingin dikatakan di situ? Ya, walaupun sebenarnya teori aslinya tidak mengatakan seperti ini gitu ya. Ini sudah simpulan saya. Jadi setiap tuturan atau ucapan hanya bermakna jika, kalau dalam teorinya disebut jika ada realitasnya. Ya, tapi di sini saya ganti, jika ada alat atau barang buktinya. Sehingga nanti Anda itu dalam semua tahapan persidangan, semua tahapan sistem peradilan pidana, basisnya adalah teori ini, the picture theory, yang kemudian nanti asas muncul, turun di asas menjadi siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Nah, kalau dalam slide awal tadi langkah awal seorang advokat adalah ke klien, maka di sini saya gambarkan ya, Anda perhatikan panah tentang objektifikasi ya. Ini sengaja saya buat agak jauh. Sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa ketika ada klien yang mencoba untuk konsultasi kepada Anda pasang jarak dulu. Anda pasang distansiasi, pengambilan jarak dengan klien. Dan juga Anda harus melakukan distingsi, pembedaan. Pembedaannya apa? Pembedaannya adalah saya adalah sarjana hukum yang mengerti hukum, ilmunya ada di saya, Anda sebagai orang awam. Dan proses distansiasi dan distingsi ini memunculkan perilaku objektifikasi. Apa itu objektifikasi? Anda harus mengeksplor sedalam mungkin diri klien tersebut, permasalahan yang terjadi. Bahkan kalau saya dulu waktu masih praktek, saya sering mengatakan kalau perlu klien itu adalah tersangka utama bagi kita. Kalau perlu. Bahkan kalau perlu sampai nomor celana dalamnya pun kita harus tahu. Kenapa saya ingin mengatakan seperti itu? Jangan sampai nanti, di bawah ada kotak disclaimer gitu ya. Itu sebenarnya nanti penggunaannya terakhir. Gitu ya. Jangan sampai nanti tidak ada fakta atau data yang tidak terungkap.
Harus selalu kita tanyakan. Ya. Kalau klien menyatakan saya adalah begini-begini, tanyakan apa alat buktinya. Anda ngomong itu dasarnya apa? Alat buktinya apa? Saya tidak masuk ke rumah dia, saya tidak, mana saksinya? Apa dasarnya Anda ngomong itu? Jangan pernah percaya sedikit pun dengan ungkapan dari klien. Anda bisa mengatakan, oh berarti kita tidak percaya dengan klien dong. Oh, bukan seperti itu. Proses ini terjadi sebelum tanda tangan kuasa. Proses ini terjadi sebelum kita mengeluarkan pendapat hukum mengenai apa yang terjadi. Ya. Jadi proses distansiasi, proses distingsi, proses objektifikasi yang dibalut dengan the picture theory itu terjadi sebelum kita membuat suatu legal opinion, sebelum kita tanda tangan kuasa. Ya. Jadi kita biarkan klien itu bercerita, kemudian kita kejar dari sisi pembuktiannya. Nah, ini saya ingin mengatakan bahwa upaya pembuktian dari sisi ini sudah terjadi nih, sudah berjalan. Bahkan ketika klien ini cerita, Pak, rumah saya dibobol orang, kemudian TV saya hilang, ini komputer saya hilang, segala macam. Pada saat dia bercerita, sebenarnya pada saat yang bersamaan juga Anda sudah mulai berpikir, oh ini perkara pencurian. Pada saat yang bersamaan juga Anda sudah mulai berpikir siapa yang akan jadi saksi, siapa alat buktinya, apa alat buktinya, Anda sudah mulai berpikir. Itu adalah pengetahuan intuitif yang keluar pada saat itu. Kenapa? Karena Anda sudah punya pengetahuan sebelumnya dari bangku kuliah. Ya. Jadi ketika klien itu bercerita tentang permasalahan dia, isi otak Anda itu bekerja secara otomatis mengenai ini barang apa sih? Ini perkara apa sih? Begitu dia selesai cerita, Anda sudah bisa bikin kesimpulan sementara. Tentunya dengan diawali dari pertanyaan-pertanyaan. Tadi Bapak mengatakan bahwa rumah Bapak dibobol orang, ya. Anda bisa bertanya, bobolnya dari dalam atau dari luar? Kalau dari luar, berarti orang luar. Nah, kalau orang luar, berarti dia pakai apa? Ada nggak linggis tertinggal di situ? Ada nggak palu tertinggal di situ? Obeng tertinggal di situ? Itu kok dari luar. Tapi kalau rusakan dari dalam, tadi siapa yang ada di dalam waktu Bapak tinggalin rumah? Pembantu. Wah, berarti pembantunya yang perlu dicari ada di mana? Kalau masih ada, berarti dia punya kerjasama dengan orang luar sehingga dia berani tinggal di dalam dengan alasan bukan dia yang melakukan. Apa yang hilang? TV. Oke, TV hilang. Apa dokumen TV yang punya? Bapak ngaku TV-nya yang berapa inch? 42 inch. Berarti Bapak harus punya dokumen TV 42 inch. Jangan sampai ada dokumen TV yang cuma 36 inch. Berarti Bapak berbohong. Apa dokumen TV-nya? Apalagi hilang komputer. Oke, apa dokumen komputernya? Jadi tuturan ucapan tadi disesuaikan dengan alat buktinya. Ya. Nah, selain itu, ungkap faktor sosiologis di belakang klien, psikologis di belakang klien, budaya di belakang klien. Sosiologis misalnya kebiasaan-kebiasaan, ini dengan budaya biar mirip gitu ya, kebiasaan cara hidup dia, kemudian interaksi dia dengan masyarakat. Psikologis itu lebih mirip kepada mental dari si klien. Itu diungkap sehingga Anda bisa nanti menemukan
satu bentuk klien yang utuh sebagai manusia. Tapi Anda perlu ingat bahwa mekanisme argumentasi Anda itu tetap harus didasarkan kepada 3 kotak di belakang argumentasi. Ini ada kolom argumentasi, ya. Ada nilai, asas, norma. 3 kotak ini yang menjadi dasar Anda berargumentasi. Nah, nilai ini nanti yang akan melakukan verifikasi terhadap aspek-aspek sosiologis, psikologis, dan budaya. Sedangkan asas dan norma ini nanti akan yang melakukan verifikasi terhadap ucapan atau tuturan dari si klien terhadap peristiwa hukum yang terjadi. Dari semuanya yang sudah Anda ungkapkan, Anda sudah memperoleh alat bukti dan barang bukti yang Anda inginkan, Anda harus ungkapkan di akhir, ya, sebelum sampai kepada suatu legal opinion ataupun tanda tangan kuasa, gitu ya, bahwa pendapat saya adalah benar dan dapat diuji secara keilmuan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang Anda utarakan. Jika muncul fakta lain yang sengaja Anda sembunyikan tapi dimunculkan oleh penyidik, maka saya tidak bertanggung jawab terhadap fakta tersebut. Itu harus diungkapkan. Supaya apa? Supaya klien itu jujur. Itu tujuannya. Ya, jujur, dan supaya juga kita tidak salah ngasih obat. Kita tidak salah dalam memberikan pendapat hukum. Ya kan, kalau dokter kemudian bertanya pada pasiennya, "Bapak sakit apa?" gitu kan. "Saya sakit kepala." Padahal sebenarnya yang sakit perut. Cuma mungkin efeknya ke kepala. Karena ngaku sakit kepala, dikasihlah obat sakit kepala gitu. Padahal sakitnya adalah sakit perut sebenarnya. Oke. Oke, slide berikutnya adalah mengenai gerak kedua dari advokat yang mengarah kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Sebelum masuk kepada advokat, kita lihat dulu mengenai penyidiknya. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa secara umum teori yang digunakan dalam hal pembuktian itu adalah the picture theory. Ya, picture theory itu dalam pengertian aslinya itu memiliki makna tuturan atau ucapan hanya bermakna jika ada realitasnya. Tapi kemudian untuk kepentingan hukum saya ganti menjadi tuturan atau ucapan hanya bermakna jika ada alat bukti atau barang buktinya, ya. Jadi alat bukti atau barang bukti itu merupakan realitas yang mewakili yang merepresentasikan ucapan tadi. Nah, akibatnya karena dia berpikir menggunakan teori picture theory, maka pola berpikirnya adalah atomis logic. Atomis logic itu berpikir secara kausalitas, bahwa sebab akibat itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi selalu mengacu kepada kausalitas. Nah, dua pola berpikir ini memunculkan satu metode penalaran atau metode berpikir, ya, juga kaitannya dengan ilmu hukum, yaitu metodenya metode deduksi. Ya. Deduksi berarti penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum. Dengan demikian, metode deduksi atau sering disebut sebagai penalaran deduksi atau logika deduksi, ada juga menyebutkan deduksi logis, adalah suatu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum, premis, ya, untuk mencapai kesimpulan logis tertentu. Nah,
metode deduksi akan membuktikan suatu kebenaran berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, metode deduksi memiliki metode penyimpulan yang dikenal dengan istilah logika silogisme. Premis mayor, premis minor, konklusi. Premis mayor inilah pernyataan umum tadi. Ya. Pernyataan umum yang aksioma itu udah pasti benar gitu. Jadi tidak mungkin salah itu pernyataan umumnya. Kemudian ada premis minor, ini yang pernyataan khususnya, baru kesimpulan. Misalnya, barang siapa mencuri, diancam sanksi pidana 5 tahun. Rocky Marbun mencuri, premis minor. Kesimpulannya, Rocky Marbun diancam 5 tahun. Ya. Yang perlu dibuktikan oleh penyidik adalah premis minor. Premis minor yang perlu dibuktikan. Kalau premis mayor mereka nggak perlu buktikan, karena itu pernyataan umum. Tapi premis minornya yang perlu dibuktikan. Nah, pembuktian melalui premis minor ini dikembalikan kepada premis mayor menggunakan metode deduksi tadi. Nah, ini yang kemudian ketika antara pasal ya, mensyaratkan pencurian, perbuatannya apa, alat buktinya apa. Nah, ini yang merupakan satu kesatuan yang dipahami oleh penyidik. Di samping tentunya ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi kesimpulan dari penyidik. Oke. Nah, sekarang Anda lihat di gambar bagian advokat. Ketika tadi di awal sudah terjadi satu verifikasi dan konfirmasi mengenai apa sih yang terjadi oleh klien, ya, maka ketika seorang advokat sudah mengambil satu kesimpulan bahwa perkara tersebut dapat ditanganinya dan diwujudkan dalam bentuk suatu surat kuasa khusus, maka antara advokat dengan klien sudah tidak ada lagi distansiasi, sudah tidak ada lagi pengambilan jarak. Advokat seolah-olah sudah harus berdiri sebagai klien itu sendiri, walaupun di dalam undang-undangnya antara klien dengan advokat itu tidak sama. Ya. Jadi berdirinya advokat dalam posisi klien itu tidak menyatakan bahwa dia seorang advokat itu adalah klien seutuhnya, bukan. Tapi hanya part of client, sebahagian saja. Berkaitan dengan kepentingan hukumnya, hanya itu saja. Nah, walaupun kadang-kadang dalam masyarakat suka melupakan itu gitu ya. Jadi artinya masyarakat memandang bahwa advokat sudah bagian dari mereka gitu, sehingga pertanyaannya atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada advokat itu jauh melebihi apa yang sudah dikuasakan. Itu biasa karena masyarakat awam pasti bertanya kalau mereka dalam keadaan bingung. Nah, di sini juga Anda bisa melihat bahwa argumentasi yang tadi dibangun pada slide sebelumnya itu juga dibawa serta oleh advokat. Karena penyidik di sini, ini kemudian menjadi benturan. Ya. Penyidik ini dasar pemikirannya adalah norma dan fakta. Ya. Tapi dalam advokat, Anda bisa lihat di belakang kata klien ada argumentasi. Kita tidak hanya mengacu pada norma dan fakta saja, tapi juga masuk ke asas, masuk ke nilai. Ini yang kemudian kenapa penyidik saya gambarkan kotak kemudian ada bertingkat-tingkat ya. Artinya walaupun Anda punya pemahaman yang sedemikian lengkap, ketika Anda ketemu penyidik, Anda ketemu bangunan yang kokoh. Ya. Anda bertarung secara normatif, maka penyidik ini menggunakan saya gambarkan di sini ada tangganya 1, 2 gitu ya. Saya nggak ketemu model lain yang tangganya 4. Kalau ada saya pasang tangganya 4, tapi saya ketemu cuma model 2 ini aja gitu. Saya ingin menggambarkan bahwa posisi penyidik ini kan kokoh dengan pola pemikiran yang sudah diadopsi selama bertahun-tahun dan menjadi habitus kebiasaan dalam dirinya. Walaupun Anda punya stok argumentasi yang banyak, itu yang terjadi sekarang dalam penyidik. Nah, cuma di sini yang ingin saya tekankan adalah
bahwa penyidik juga memiliki proses pembuktiannya sendiri, model pembuktiannya sendiri. Advokat juga memiliki model pembuktiannya sendiri. Kalau advokat berbasis pada peraturan perundang-undangan, sedangkan penyidik biasanya hanya dua, KUHAP dan PERKAP, kalau berkaitan dengan penyidikan. Dan ini dipertahankan benar nih oleh penyidik. Sedangkan kita untuk advokat, gitu ya, untuk advokat stok argumentasi melalui perundang-undangan banyak gitu. Tapi tadi lagi-lagi saya katakan, Anda ketemu dengan tembok, gitu ya. Jadi akhirnya saya katakan bahwa penyidik punya logika sendiri dalam hal melakukan penyidikan. Ya, demikian juga advokat. Oke. Nah, demikian paparan materi saya mengenai advokat dan upaya pembuktian. Setelah ini saya minta Anda untuk membuat makalah sesuai dengan prosedur pembuatan makalah yang sudah pernah saya sampaikan. Saya harapkan Anda bisa menemukan dasen dan dasolennya sehingga terjadi satu penelitian makalah yang menarik harusnya gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.